Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok kelas B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pompa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andara Rizky Tamisa. Saya Naizila Karna Putri. Saya Alia Nurjana. Saya Marsha Alika Azara. Berikut adalah penjelasannya. Untuk pengertian pompa, pompa adalah alat yang dirancang untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan memanfaatkan energi mekanik, pompa bekerja dengan cara menciptakan perbedaan tekanan antara bagian masuk dan bagian keluar, sehingga cairan dapat mengalir. Secara umum, pompa digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengaliran seperti perbedaan tekanan dan ketinggian. Untuk pompa sendiri memiliki dua kegunaan. Yang pertama yaitu memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalnya air dari aquifer bawah tanah menuju ke tangki penyimpanan air. Yang kedua yaitu ada mensirkulasikan cairan sekitar sistem, misalnya air pendingin, pelumas yang melewati mesin-mesin dan peralatan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pompa. Kami mengambil dua jenis pompa, yaitu pompa sentrifugal dan pompa diafragma. Secara umum, pompa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan prinsip kerjanya. Dua klasifikasi utama yang paling banyak digunakan adalah pompa dinamis dan pompa perpindahan positif. Pompa dinamis dan pompa perpindahan positif. Pompa dinamis bekerja dengan cara mengubah energi kinetik dari fluida menjadi tekanan melalui elemen berputar seperti impeller atau rotor. Contohnya adalah pompa sentrifugal. Di sisi lain, pompa perpindahan positif beroperasi dengan prinsip memindahkan volume tetap dari cairan melalui gerakan mekanis. Beberapa contoh pompa ini antara lain pompa piston, pompa gear, dan pompa diafragma. Selanjutnya yaitu ada pompa sentrifugal dan peruntukannya. Untuk pompa sentrifugal adalah alat mekanis yang berfungsi untuk memindahkan fluida menggunakan gaya sentrifugal, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh gerakan memutar impeller. Pompa ini bekerja pada prinsip konversi energi mekanik menjadi energi kinetik dan kemudian menjadi tekanan untuk menghasilkan aliran fluida yang stabil dan kontinu. Untuk peruntukan pompa sentrifugal, pompa ini dapat banyak digunakan karena desainnya yang sederhana dan biaya relatifnya itu cukup rendah. Beberapa aplikasinya yaitu yang pertama ada distribusi air bersih rumah tangga dan perkotaan, yang kedua yaitu ada irigasi pertanian, yang ketiga ada industri kimia dan petrokimia, yang keempat yaitu ada sistem HVAC, yang kelima yaitu ada pengelolaan air limbah, yang keenam yaitu ada sirkulasi air dalam kolam dan akuarium, yang terakhir ada sistem pemadam kebakaran. Selanjutnya yaitu ada prinsip utama pompa sentrifugal. Yang pertama yaitu fluida masuk melalui suction inlet ke pusat impeller. Impeller berputar dengan kecepatan tinggi karena digerakkan oleh motor. Fluida terdorong ke arah luar impeller karena gaya sentrifugal. Fluida masuk ke volume di mana kecepatannya itu dikonversi menjadi tekanan. Fluida keluar dari discharge outlet dalam bentuk aliran tekanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari pompa sentrifugal. Jadi, bagian yang pertama itu ada volute casing. Jadi, volute casing ini merupakan bagian dari rumah pompa yang bentuknya itu melingkar. Nah, fungsinya itu untuk menampung air yang keluar dari impeller dan mengarahkan air menuju saluran keluar dengan tekanan lebih tinggi. Yang kedua, itu ada namanya wiring atau cincin logam yang dipasang di antara impeller dan juga volute casing. Jadi, fungsi dari wiring ini ialah untuk mengurangi gesekan dan juga mencegah kebocoran antara impeller dan juga casing. Selanjutnya itu ada closed impeller. Jadi closed impeller merupakan bagian baling-baling tertutup yang berputar di dalam pompa yang berfungsi untuk memutar dan juga mendorong air keluar menggunakan gaya sentrifugal. Jadi konsep dari gaya sentrifugal ini ialah air itu dari inti baru keluar. Kemudian selanjutnya itu ada packing. Nah, packing ini merupakan material penyekat yang ditempatkan di sekitar salve.
Jadi fungsinya itu untuk mencegah kebocoran air keluar dari ruangan itu. Nah, bagian selanjutnya adalah shaft. Jadi, shaft merupakan poros pemutar yang berperan penting dalam sistem kerja pompa. Jadi, komponen ini menghubungkan antara motor penggerak dengan impeller. Impeller merupakan baling-baling yang memompa fluida. Nah, saat motor berputar, shaft akan mentransfer energi putar dari motor ke impeller sehingga fluida bisa dipompa keluar. Bagian selanjutnya adalah bearing housing. Jadi bearing housing merupakan rumah atau penyangga bagi bantalan atau bearing yang menjaga shaft. Nah, komponen ini menjaga agar poros atau shaft tetap stabil pada posisinya, tidak goyang, dan bisa berputar dengan lancar. Dengan adanya bearing housing, rotasi shaft menjadi lebih halus dan presisi, serta umur pakai pompa menjadi lebih panjang karena mengurangi gesekan dan keausan. Bagian selanjutnya adalah bearing cover. Jadi bearing cover ini merupakan penutup dari bearing housing, berperan untuk menjaga posisi bearing tetap stabil, melindungi dari debu atau kotoran yang bisa masuk ke dalam sistem, serta mencegah pergeseran bearing saat pompa beroperasi. Selanjutnya ada coupling. Coupling ini berfungsi untuk menghubungkan poros pompa dengan poros motor penggerak. Coupling ini juga bisa membantu meredam getaran antara motor dan pompa, sehingga mencegah kerusakan akibat guncangan berlebih. Kinerja pompa sentrifugal. Kinerja pompa ini dinilai dari beberapa parameter. Yang pertama yaitu debit. Ini menunjukkan volume fluida yang dialirkan dalam satuan waktu, biasanya dinyatakan dalam liter per detik atau meter kubik per jam. Yang kedua, head. Menggambarkan seberapa tinggi air yang bisa diangkat oleh pompa dalam satuan meter. Yang ketiga, efisiensi, di mana rasio antara daya output yang digunakan untuk mengalirkan fluida dan daya inputnya. Yang keempat yaitu NPSH atau Net Positive Suction Head, digunakan untuk menghindari kavitasi, yaitu munculnya gelembung udara yang bisa merusak pompa. Yang kelima, ada kurva kinerja. Grafik ini menunjukkan hubungan antara debit dan head. Nah, untuk itu, pompa sentrifugal ideal untuk fluida dengan viskositas yang rendah seperti air bersih dan bekerja paling baik dalam kondisi tekanan yang sedang. Penggunaan dalam teknik lingkungan. Untuk air bersih, digunakan di instalasi pengolahan air untuk memompa air dari sumber alami ke sistem pengolahan. Yang kedua, distribusi air bersih ke masyarakat melalui jaringan pipa kota maupun desa. Yang ketiga, pompa booster juga dipakai di gedung bertingkat supaya tekanan air tetap stabil sampai ke lantai atas. Untuk air limbah, yang pertama itu, di IPAL, pompa digunakan untuk memindahkan air limbah dari satu tahap ke tahap lainnya. Yang kedua, pompa submersible bisa dipakai untuk mengangkat air limbah dari bak penampungan. Yang ketiga, pompa juga membantu sirkulasi dan aerasi biologis, memastikan limbah tetap bergerak dan teroksidasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.